Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton webinar ini. Webinar ini bertajuk Pembelajaran Minimalis dengan Pendekatan Virtual Classroom. Ini adalah sesi webinar pertama untuk sebuah seri yang kami beri judul Microsoft Teams for Higher Education. Mari kita mulai. Pada sesi pertama, kita akan membahas bagaimana membuat e-learning yang sederhana. Kita harus melihat dulu masalah e-learning saat ini. Masalah e-learning saat ini sebenarnya bukan masalah yang besar, tetapi cukup menambah beban. E-learning saat ini pada umumnya berperan sebagai repositori. Anda membuat sebuah kelas di learning management system tersebut, kemudian mengunggahnya, dan adik-adik mahasiswa akan berkunjung ke e-learning Anda, kemudian mengunduh materi, dan selesai. Dan apabila Anda ingin menambah interaksi, maka itu menambah hal-hal yang menambah pekerjaan Anda. Seperti Anda harus menambah forum diskusi, Anda harus mengeceknya secara rutin, Anda juga harus melakukan moderasi, dan sebagainya. Sehingga interaksi terjadi cukup terbatas dikarenakan energi yang dimiliki oleh dosen juga terbatas. Dan apabila kita memaksa untuk lebih sedikit belajar mengenai implementasi e-learning, maka Anda akan dihadapi dengan banyak standar, seperti sebagai contoh SCORM format untuk menyusun e-learning model, kemudian Moodle Simplified Package, dan sebagainya. Anda harus belajar itu semua, dan itu tentu saja menambah beban untuk dikelola. Dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengurangi beban pengelolaan e-learning di sisi dosen, dan bagaimana kita fokus pada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi kita bergeser dari model e-learning yang sifatnya itu substansif menjadi model e-learning yang lebih engaging. Apapun toolsnya, hal itu bisa dilakukan. Hanya saja seberapa besar gap yang harus kita pelajari. Dan mari kita garis bawahi apa yang dimaksud dengan engaging e-learning ini. Pada dasarnya, engaging e-learning adalah interaksi yang lebih dengan mahasiswa. Interaksi yang tidak hanya sebatas diskusi asinkron, interaksi yang tidak hanya sebatas webinar, interaksi yang menambah engage. Dan di situ kita bisa tambahkan aspek-aspek yang lain yang sudah banyak diimplementasikan di learning management system pada umumnya, seperti notifikasi atau endorsement berbasis gamification, memberikan penghargaan bagi mereka yang belajar di e-learning. Dan ini hanya bisa dicapai dengan pendekatan blended learning dan active classroom. Jadi tolong digarisbawahi bahwa e-learning tidak bisa berdiri sendiri. Kalaupun pada satu titik kita harus menggunakan pembelajaran daring, itu hanya bersifat temporer. Dan apabila itu menjadi suatu yang permanen, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan interaksi lebih dengan student kita. Bagaimana caranya? Kita akan melanjut ke sesi 2. Pada saat kita mungkin tidak bisa bepergian, pada saat kita mungkin diharuskan work from home, maka solusi membuat virtual classroom adalah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Apa sih virtual classroom? Virtual classroom secara sederhana adalah proses memindahkan classroom konvensional ke virtual. Classroom konvensional ke virtual ini bukan berarti menggantikan keseluruhan, karena kita akan masih kehilangan beberapa aspek-aspek yang menjadi kelas konvensional itu luar biasa, yaitu interaksi, gestures, dan yang lain. Kelas virtual di sini memberikan lapisan pengalaman belajar tambahan berdasarkan pembelajaran tanpa pengawasan atau diawasi. Jadi ini adalah titik di mana mahasiswa bisa belajar dengan pengawasan atau tanpa diawasi atau mandiri. Fokus dari kelas virtual adalah meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa atau mahasiswa dan dosen melalui teknologi. Dan di sini ada salah satu tools yang dinamakan dengan Microsoft Teams. Microsoft Teams itu tersedia di beberapa versi. Jika Anda tidak memiliki akses yang cukup atau Anda terburu-buru untuk menggunakan Microsoft Teams, Anda bisa menggunakan versi web. Jika Anda ingin memperoleh seluruh fitur dari Microsoft Teams, Anda bisa menggunakan versi desktop. Dan apabila Anda mengalami keterbatasan atau Anda hendak bepergian tetap mengakses Microsoft Teams untuk pembelajaran Anda
Anda bisa menggunakan versi mobile. Dan ini tersedia di berbagai sistem operasi dan semuanya free. Microsoft Teams itu bukanlah learning management system. Microsoft Teams lebih ke arah seperti hub, seperti sebuah titik yang membuat dosen dan mahasiswa berkumpul dan berinteraksi. Titik ini adalah titik yang terstruktur. Ketika chatting, video streaming, polling, atau apapun aktivitas yang dilakukan itu tercatat. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila melakukan webinar lupa merekam, atau pada saat melakukan webinar pollingnya lupa dihitung. Dan tim ini cukup sederhana. Kita tidak perlu memikirkan berbagai macam standar-standar yang mungkin rumit bagi beberapa dosen, seperti SCORM, format-format pembelajaran tertentu, dan sebagainya. Khusus di versi edukasi, yang notabene ini gratis bagi pendidik ataupun mahasiswa, terdapat 4 model Teams. Pertama, kelas. Ini adalah suatu pendekatan Teams untuk menyediakan sekumpulan template bagaimana menyelenggarakan kelas virtual dengan Microsoft Teams. Di sini terdapat catatan bersama, terdapat papan tulis virtual, terdapat penilaian berbasis rubrik, dan sebagainya. Ini memungkinkan kita melakukan virtual classroom berbasis outcome based education. Kemudian di sana ada PLC, Professional Learning Community. Bayangkan ini adalah sebuah ruang virtual bagi para pendidik untuk saling berkolaborasi, misalnya berkolaborasi menyusun soal untuk tim teaching, berkolaborasi untuk sebuah proyek penelitian, dan sebagainya. Kemudian di sana ada staff members. Staff members ini digunakan bagi tenaga pendidik yang hendak berkoordinasi dengan dosen untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti menyusun dokumen kurikulum atau yang lain. Dan satu lagi anyone, ini bisa digunakan oleh mahasiswa, dosen, atau apapun untuk mengelola. Seperti misalnya mengelola proyek capstone, mengelola kemudian klub mahasiswa, dan sebagainya. Jadi di Microsoft Teams sudah ada template-template yang membuat kita bisa langsung mengembangkan proses interaksi secara cepat. Dan di sini kita akan berfokus pada classes. Jadi membuat sebuah classroom di Microsoft Teams itu tidak rumit, hanya beberapa klik saja, yaitu membuat tim, kemudian menambahkan dosen yang terlibat, atau jika kelas Anda micro teaching class yang pesertanya hanya 5 atau 6, Anda bisa menambahkan penggunanya sekaligus. Kemudian kita bisa mengeset berapa tingkat kemampuan pengguna tersebut, ada owner, ada members, dan terakhir kita sudah bisa memulai. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti demo berikut ini. Di sini saya akan login dengan akun saya. Bergantung bagaimana kebijakan perusahaan, mungkin perusahaan menerapkan single sign-on, artinya Teams bisa mendukung konsep single sign-on perusahaan Anda atau institusi Anda. Kemudian Anda akan terhubung ke sebuah Team Hub untuk melihat berbagai macam atau hal yang bisa Anda lakukan di Teams. Ini adalah Team Hub, sekumpulan Teams yang bisa kita lakukan atau yang kita bisa akses. Di sini mungkin tidak semua Teams tampil gitu ya. Artinya Anda bisa melihat Teams yang dimiliki oleh rekan lain apabila mereka mengesetnya sebagai public. Di sini saya akan membuat sebuah kelas. Saya meng-create join or create teams. Kemudian di sini ada sebuah pilihan untuk membuat tim. Di sini saya akan memilih kelas. Kemudian saya memberi nama kelasnya. Kemudian kita bisa memberikan tahun pelajarannya atau tahun ajarannya. Dan kita bisa memberi semesternya. Anda bisa menambahkan deskripsi, tetapi itu opsional.
Oke. Setelah itu kita bisa mengklik next. Kedepannya kita bisa menggunakan template. Jadi kalau tadi rekan-rekan lihat di bagian bawah ada bagian template. Di sini kemudian kita bisa menambahkan fasilitator atau dosen lain yang terlibat atau membantu pekerjaan Anda. Saya akan menambahkan. Kemudian setelah itu, setelah saya sudah menambahkan, saya bisa langsung menutup laman ini. Maka begitu menutup, saya sudah dibuatkan sebuah virtual classroom. Di sini kita bisa melihat beberapa tampilan dari virtual classroom. Pertama, di sini terdapat sebuah logo atau icon yang tentu saja bisa kita ubah. Rekan-rekan bisa melihat, bisa kita ubah. Kita akan mencari tampilan yang cukup mirip untuk yang merepresentasikan manajemen proyek. Sebagai contoh, kita pilih secara random saja. Misalkan kita pilih ini, kemudian kita update. Berikutnya, apa yang kita lakukan di sini? Di sini kita sudah terdapat panduan, yaitu apakah kita mengunggah materi kelas atau kita ingin belajar lebih lanjut. Di sini kita sampaikan beberapa dasar dari konsep Teams untuk virtual class. Di sini terdapat files, tempat Bapak Ibu untuk mengunggah materi. Di sana terdapat sebuah ruang untuk mengunggah materi dan ada satu folder yang khusus yang diberikan, yaitu class materials. Folder ini bersifat read only bagi seluruh mahasiswa. Jadi hanya guru atau hanya dosen yang bisa mengunggah materi tersebut. Di sini kita bisa mengunggah RPKPS, kita bisa mengunggah materi berbasis folder-folder layaknya file management system yang biasa kita gunakan. Dan jangan lupa juga kita bisa menambah cloud storage yang sudah kita miliki. Jadi kita bisa menambah Google Drive, SharePoint, dan juga beberapa cloud provider yang sudah ada seperti Dropbox dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu mengunggah kembali apabila berkas itu sudah terdapat di cloud storage. Dan di sini ada kelas notebook. Kelas notebook ini bisa Bapak Ibu bayangkan sebagai modul kuliah khusus yang akan memberikan mahasiswa sebuah catatan yang bersifat private untuk mereka melakukan pemahaman proses pembelajaran, yang catatan private itu bisa Bapak Ibu baca dan bisa Bapak Ibu beri feedback. Kemudian kita juga bisa memiliki tab assignment. Di sini adalah tab tugas yang berisi sekumpulan tugas yang nanti bisa diunggah oleh mahasiswa atau bisa dikerjakan langsung dengan konsep lembar kerja mahasiswa. Dan di sini ada grade, yaitu proses penilaian hasil kerja mahasiswa. Grade ini bisa kita nilai secara otomatis apabila itu adalah pilihan berganda atau short essay. Kita bisa menggunakan pendekatan poin atau kita juga bisa menggunakan pendekatan rubrik seperti layaknya outcome based education yang kita terapkan. Konsep Microsoft Teams yang paling penting adalah adanya yang kita sebut dengan channel. Ini adalah channel. Channel general biasanya kita gunakan untuk memberikan pengumuman terkait dengan kuliah, seperti pembuatan kelompok, terus kemudian menyapa mahasiswa, mungkin melakukan sedikit pergeseran jam kelas, atau mengumumkan akan dilaksanakan webinar, itu berada di bagian channel general. Dan kemudian kita bisa menambahkan channel-channel yang lain. Channel ini bisa dibayangkan sebagai sebuah kanal fokus, sebuah fokus. Apabila kita berfokus pada channel tersebut, maka pembicaraan hanya seputar pendekatan tersebut. Channel bisa sifatnya standar, artinya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, atau private. Sebagai contoh misalnya rekan-rekan atau
para pendidik hendak mengumpulkan mahasiswa menjadi grup-grup kecil, dan grup-grup kecil itu bisa berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Misalnya menggunakan project based learning atau problem based learning. Kita bisa mengesetnya sebagai private. Tapi apabila ini bisa diakses, maka kita membuat standar. Pendekatan yang umum untuk mengaplikasikan Teams sebagai virtual classroom adalah menggunakan pendekatan outcome based education. Jadi channel yang ada di sini adalah channel CPMK, atau kita kenal juga secara internasional dengan course learning outcome. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan membuat channel berbasis capaian mata kuliah yang hendak kita capai untuk mata kuliah ini. Jadi saya akan switch dulu. Di sini saya memiliki beberapa CPMK seperti itu. Saya bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa tambahkan, sebagai contoh saya memberi nama CLO1, artinya Course Learning Outcome pertama. Oke. Kemudian saya beri judul. Oke. Kemudian saya bisa klik automatically show sehingga seluruh mahasiswa tahu capaian CLO ini. Apabila Anda menggunakan pendekatan team teaching, ini cukup efektif karena kita bisa membagi mahasiswa, tentunya mempelajari seluruh CLO, dan dosen bisa berfokus pada CLO mana yang mereka perlu sampaikan. Di sini saya menambah sebuah channel, dan saya akan menambahkan beberapa channel dulu beberapa saat. Ya, di sini kita sudah menyusun sebuah channel atau sekumpulan channel yang merefleksikan capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada CLO1, ada CLO2 dan CLO3. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana proses interaksinya. Apabila proses interaksinya bersifat general, maka kita bisa berfokus pada channel general. Pada saat mahasiswa berfokus pada materi yang terkait dengan vision and scope of the project, maka mereka bisa beralih di sini. Dan apabila itu team teaching dan bukan Anda yang memanagenya, Anda bisa menyerahkan CLO1 ini kepada dosen yang pengampu yang bersangkutan. Di setiap kanal itu terdapat tab yang berisi file dan berisi catatan. Jadi seluruh materi inti nanti akan kita letakkan di sini, sementara untuk materi-materi yang spesifik seperti materi hasil diskusi, materi hasil pekerjaan mahasiswa yang sifatnya tidak dikumpulkan atau formatif, itu bisa diletakkan di bagian file. Bahkan apabila ada file yang diletakkan di conversation ini, maka secara otomatis akan diunggah ke tab files ini. Lalu setelah ini kita melakukan apa? Secara sederhana terdapat dua langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita bisa mengunggah materi. Di sini kita kembali ke tab general, kemudian kita memilih files. Di sini saya berasumsikan bahwa kita akan mengunggah file tersebut. Jika rekan-rekan hendak menambah cloud storage yang sudah ada, bisa menambah add cloud storage. Jika rekan-rekan hendak melakukan sinkronisasi antara desktop dengan e-learning ini sehingga proses penambahan berkas itu lebih mudah, kita akan berfokus pada sync features. Tapi keduanya tidak kita bahas dan kita akan bahas mungkin di webinar sesi selanjutnya. Di sini saya membuka webinar di bagian kelas material, kemudian saya akan memilih upload di situ, dan kemudian saya akan mengunggah RPKPS di situ. Di sini kita berhasil mengunggah RPKPS. Yang menarik di Teams, Microsoft Office sudah ada di dalam Teams. Microsoft Office versi online sudah ada di dalam Teams, sehingga rekan-rekan tidak perlu let's say mengunduh kemudian membukanya di aplikasi desktop. Tinggal langsung klik, maka Microsoft Office sudah ada di Microsoft Teams. Dan di sini rekan-rekan bisa lihat. Ya tentu saja jika ada koneksi internet, karena Microsoft Office yang digunakan di versi ini adalah versi varian Office Online. Tapi jika Anda tidak puas dengan proses editing di sini, kita bisa saja membukanya di Office Desktop.
seperti yang ada di tampilan seperti ini. Kita bisa membukanya di Office Desktop, atau kita tetap melanjutkannya mengedit di sini, atau kita membukanya di browser favorit Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakannya di situ. Oke. Hal kedua yang kita lakukan yaitu mengundang adik-adik mahasiswa untuk bergabung. Cara melakukan proses mengundang adik-adik mahasiswa untuk bergabung ada dua cara. Pertama yaitu menambahkan mahasiswa satu demi satu. Ini hanya bisa berlaku jika Bapak Ibu mengelola kelas kecil, micro teaching, atau kelas-kelas kuliah pilihan mungkin yang jumlah mahasiswanya masih sedikit. Tetapi sebagian besar aktivitas tersebut kita lakukan dengan pendekatan enrollment code. Di sini kita bisa memilih di bagian setting, kemudian di bagian settings kita terdapat opsi team code, ya. Kemudian kita bisa memilih generate. Maka akan dibuat sebuah kode yang kode tersebut bisa didistribusikan. Pada umumnya, virtual classroom ini didistribusikan dengan pendekatan blended class, jadi masih ada tatap muka, sehingga pada saat awal kuliah, Bapak Ibu bisa menampilkan kode ini sehingga mereka bisa bergabung ke kelas. Atau jika dalam kondisi tertentu tidak bisa melakukannya, maka kami sarankan Bapak Ibu menyalin kode ini, kemudian menyerahkannya pada koordinator kelas atau tim akademik. Nanti tim akademik akan mendistribusikannya. Beberapa kampus juga memiliki sistem manajemen untuk kuliah atau sistem informasi akademik yang memungkinkan Bapak Ibu dosen untuk membroadcast sebuah message kepada kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi banyak pendekatannya untuk mendistribusikan tim code ini. Di sesi sebelumnya kita sudah membuat Teams, kemudian mengkonfigurasikannya dengan pendekatan course learning outcome, kemudian kita sudah mendiskusikan bagaimana membuat adik-adik mahasiswa bisa bergabung. Dan sekarang kita akan memenuhi siklus penggunaan virtual classroom ini dengan menambahkan assessment berbasis outcome. Secara sederhana, Microsoft Teams mendukung dua model, yaitu quiz dan assignment. Quiz ini bisa berupa pilihan ganda ataupun short essay. Sementara assignment bisa berupa tugas atau ujian. Di sini bisa berbasis poin atau berbasis rubrik. Dalam hal ini, baik quiz ataupun assignment bisa menggunakan teknologi berbasis Microsoft seperti Microsoft Forms dan juga built-in di Microsoft Teams Assignment, atau bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Google Forms. Jadi di sini Teams adalah hub untuk berbagai macam model assessment. Mari kita lihat bagaimana demonstrasi membuat kuis di Microsoft Teams. Kita sudah masuk di Microsoft Teams kita, dan di sini kita pilih tab General. Kemudian setelah tab General kita memilih Assignment. Tentu saja tampilan Teams ini bergantung pada model atau bahasa yang Bapak Ibu gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris US. Kemudian di situ ada tombol Create. Di sini kita bisa memilih apakah menggunakan pendekatan tugas atau pendekatan kuis yang dikoreksi secara otomatis. Bapak Ibu bisa memilih itu. Kemudian setelah itu kita bisa memilih salah satunya. Di sini karena kita fokus kita pada kuis, kita bisa menggunakan form kuis. Di sini kita bisa memilih kuis yang sudah ada atau kita bisa membuat kuis yang baru. Di sini saya akan membuat kuis yang baru, maka secara otomatis aplikasi kita akan membuka ke laman browsers untuk membuat kuis. Di sini kita akan membuat kuis. Saya bisa memberi judulnya, saya bisa memberikan instruksi.
sebagai contoh seperti itu. Kemudian saya bisa menambahkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya bisa berupa pertanyaan pilihan ganda misalnya. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat terdapat pertanyaan, jawaban, dan poin. Kita bisa menambahkan poinnya, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa memilih jawaban yang benar mana. Misalnya ini adalah jawaban yang benar, kita bisa menambahkan sebagai correct answer seperti itu. Di sini kita juga bisa menambahkan catatan apabila mahasiswa memilih ini. Oke. Dan di sini terdapat sebuah message apabila mahasiswa memilih pilihan tersebut. Kita bisa memilih correct answers-nya di bagian ini. Kemudian apabila Bapak Ibu merasa jawabannya lebih dari satu, bisa menggunakan multiple answers. Kemudian kita bisa menambah new lagi. Kemudian kita bisa mengisikan, misalnya kita membuat short essay. Di sini kita bisa memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa jawaban. Dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa menjawab resources atau sumber daya, maka mereka akan dianggap benar dan memperoleh 10 poin. Demikian cara membuat sebuah kuis. Kemudian kita bisa klik send apabila hendak mengirim atau hendak mengubah tampilannya juga bisa seperti itu. Oke, saya akan klik send di situ. Maka di sini pada dasarnya sudah tersimpan. Kita akan kembali ke Microsoft Teams kita. Kita ingatkan judul forms ini. Kemudian saya akan kembali ke Microsoft Teams. Kemudian saya akan meng-create quiz. Kemudian di sini saya akan men-search kuis saya. Dan setelah kita menambahkan kuisnya, kita akan memperoleh sebuah tampilan yang disebut dengan new assignment. Ini sebenarnya sama saja dengan assignment, hanya saja ini sudah ter-attach formative quiz yang tadi kita buat. Di situ kita bisa menambahkan instruksi. Di sini ada kategori, kita tambahkan kategori, misalnya ini adalah untuk mengukur CLO1. Maka di sini nanti kita bisa klasifikasikan atau kita bisa agregasikan mana yang mengukur CLO1, CLO2 dan CLO3. CLO1, CLO2, CLO3 ini outcome base yang ada di sini ya. Terus kemudian di sini kita bisa mengisi berapa poin dan kepada siapa. Di sini kita bisa memberikan deadline-nya ke mana. Kemudian kita bisa save atau kita assign apabila hendak langsung mengaktifkan tugas ini. Saya klik assign saja. Dan di sini tampilan assignment berubah menjadi draft, assign, dan grade. Grade itu kalau semuanya sudah kita nilai, assign itu pada saat kita sudah menugaskan kepada mahasiswa, dan draft ini jika kita memilih mode simpan tadi. Untuk saat ini kita akan melanjutkan demo selanjutnya, yaitu membuat assignment atau tugas. Kita klik create, kemudian kita memilih assignment. Kemudian di sini kita bisa memberikan judul tugasnya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa memberi kategori. Di sini sudah ada CLO1. Kemudian kita bisa memberikan instruksi.
Dan di sini kita bisa menambahkan resources. Ini yang menarik, pada saat kita menambahkan resources, sebenarnya kita bisa mengunggah atau menggunakan yang sudah kita miliki yang ada di sini. Kita bisa memilih bagian mana. Jika kita hendak membuat file baru, kita bisa mengklik new file. Di sini kita bisa membuat Word document, PowerPoint, ataupun Excel spreadsheet. Pada dasarnya, pada saat kita menambahkan resources, mahasiswa bisa mengunduh resources tersebut atau mengedit langsung layaknya lembar kerja mahasiswa, atau pada pendidikan menengah kita sebut dengan LKS atau lembar kerja siswa. Jadi mahasiswa atau siswa bisa mengerjakannya langsung di Microsoft Teams tanpa harus mengunduh kemudian mengunggahnya kembali. Ini akan menghemat bandwidth. Kita klik Word Documents, kita buat di sini template artikel rangkuman kegagalan proyek. Kemudian kita bisa mengklik Attach. Maka di sini kita bisa melihat ada sebuah berkas, dan di berkas tersebut bisa kita pilih settingnya, apakah mahasiswa tidak bisa mengedit, dia hanya baca saja, atau dia bisa mengedit salinan mereka, bukan yang kita miliki. Jadi nanti masing-masing mahasiswa akan punya salinan sendiri-sendiri. Ini cocok apabila Bapak Ibu sudah memiliki sebuah template yang hendak diisi dan mahasiswa tinggal mengisi saja lembar kerja siswa atau lembar kerja mahasiswanya. Di sini kita bisa memberi poin, misalnya kita memberi poin 100, dan pada tahap ini kita sebagai pendidik atau dosen kita bisa langsung memberikan nilai dengan skala 0 sampai 100 atau menambahkan rubrik. Di sini saya akan mencoba menambahkan rubrik. Di sini saya tambahkan rubrik. Di sini kita bisa menambah rubrik baru, ya, atau kita bisa menggunakan yang sudah ada. Jika kita menggunakan yang sudah ada, sebagai contoh saya akan memilih salah satu yang ada di sini, kemudian kita pilih next, maka di sini kita sudah memiliki rubrik. Rubrik di sini akan memudahkan pada saat penilaian. Jadi nanti proses penilaian hanya memilih apakah excellent, good, fair, atau poor, tanpa kita harus mengklik atau memilih satu-satu. Proses reviewnya akan sangat mudah. Kemudian kita akan klik attach. Maka di sini kita sudah punya rubrik. Jadi rubrik untuk tugas ini adalah rubrik problem analysis. Biasanya rubrik ini terkait dengan student outcome yang digunakan oleh mata kuliah yang dibebankan. Di sini contohnya student outcome-nya adalah problem analysis. Kemudian di situ kita bisa men-set kembali, dan di sini kita bisa melihat dengan memberikan assign. Maka kita sudah berhasil membuat sebuah tugas dan sebuah quiz. Dan demikian tadi kita sudah melakukan demonstrasi, 2 demonstrasi, satu membuat assignment atau tugas, yang satu membuat quiz. Kemudian di sesi terakhir di episode kali ini kita bicara tentang ekstensibilitas dengan Teams. Mungkin banyak yang bertanya, saya sudah memiliki e-learning berbasis Moodle, apakah saya bisa mengintegrasikannya dengan Teams? Ya, jawabannya bisa. Saya sudah membagi tugas untuk proyek capstone dengan mahasiswa saya menggunakan Trello. Apakah saya bisa mengkombinasikan dengan Teams? Jawabannya ya, bisa. Saya juga sudah memiliki video di YouTube. Apakah saya bisa menambahkannya di Teams untuk mereka melihatnya? Ya, bisa. Jadi banyak banget atau banyak sekali skenario yang bisa dilakukan dengan Teams, dikarenakan Teams ini adalah sebuah hub framework. Jadi kalau kita kembali lagi ke Teams, di situ kita bisa melihat bahwa di beberapa channel itu terdapat tombol plus di bagian sini. Jika kita klik plus, maka di sini kita bisa menambahkan tab. Rekan-rekan bisa lihat, kita bisa menambah Cisco Webex Meeting, kita bisa menambah PDF files, kita bisa menambah stream, kita bisa menambah YouTube, hingga banyak aplikasi-aplikasi. Jadi kita bisa menambah tab sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya kita hendak menghubungkan atau kita menginginkan mahasiswa kita memvisit sebuah website, kita bisa mengklik website,
Kemudian kita tambahkan sebuah website dan URL-nya kita bisa letakkan di sini. Misalnya saya akan menyusun Oke. Jadi di sini kita bisa menambahkan, yang paling penting adalah kita awali dengan http / dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan file tersebut, kita bisa menambahkan URL tersebut dan kita klik save di situ. Maka secara otomatis terdapat tampilan website. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa menambahkan aspek-aspek yang lain. Selain itu, kita bisa menambahkan sekumpulan fitur-fitur yang dimiliki oleh sebuah Teams. Di sini kita bisa menambahkan banyak aplikasi, kita bisa mengklik more apps. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat banyak aplikasi yang bisa kita gunakan seperti Zoom video, Poly untuk melakukan polling. Kita juga bisa menambahkan Power Apps, kita bisa menambahkan Trello. Cukup search aplikasi yang biasa rekan-rekan gunakan, misalnya SurveyMonkey dan atau hal-hal yang lain, Mailchimp dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dan itu terintegrasi secara otomatis. Jadi kita bisa memilih mulai dari untuk productivity, mulai untuk dari education dan sebagainya. Jadi ekstensibilitas Teams bisa difasilitasi oleh berbagai macam aplikasi yang mendukung Teams itu. Dan bukan hanya itu saja, kita tahu bahwa Teams sudah mendukung Microsoft Office secara built-in. Jadi rekan-rekan yang tidak memiliki lisensi Microsoft Office bisa menggunakan Microsoft Office di Teams berbasis online. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dengan berbagai macam sistem. Bahkan kita bisa mengembangkan aplikasi chatbot atau aplikasi penghubung konektor antara Teams dengan aplikasi sistem informasi yang sudah kita miliki. Jadi cukup banyak skenario di sana. Tadi sudah kita demonstrasikan. Demikian demo ekstensibilitas Microsoft Teams for Education. Dan sebelum saya tutup untuk episode kali ini adalah poin kunci yang perlu kita semua pahami atau yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Microsoft Teams menyediakan cara sederhana belajar online. Dia tidak memerlukan Anda memahami berbagai macam kerumitan dalam menggunakan learning management system konvensional, tapi dia juga memiliki fitur yang cukup dasar untuk membantu Bapak Ibu untuk berinteraksi. Jika kita sudah menggunakan Moodle, maka kita bisa mengintegrasikannya. Jika kita sudah menggunakan Webex, maka kita juga bisa mengintegrasikannya dengan beberapa aspek konfigurasi. Bagi Anda yang sudah punya e-learning, maka tetap menggunakan e-learning tersebut. Tapi bagi Anda yang belum dan ingin membutuhkan e-learning yang ringan, yang berfokus hanya pada interaksi atau ngobrol atau diskusi, ya, maka kita bisa menggunakan Microsoft Teams. Oke. Dan yang paling penting pada saat mengembangkan atau menerapkan e-learning adalah jangan membuat e-learning itu menjadi beban. Dan dengan kata lain, usahakan tata kelola e-learning itu bisa dilakukan dengan beban minimal tetapi memberikan engagement learning kepada peserta didik. Demikian untuk sesi kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.